Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, materi hari ini kita akan membahas mengenai soal-soal SPLDV, tapi soal-soalnya itu dalam level HOTS. Apa sih itu HOTS? Nah, HOTS itu adalah High Order Thinking Skill. Dengan kata lain, soal HOTS adalah soal yang membutuhkan kemampuan analisis tinggi. Nah, kan kemarin-kemarin ketika kakak ngasih soal itu, paling kakak cuman ngasih di level loss ini ya. Ini adalah piramida, ya kan? Level soal-soal HOTS itu berada di tiga teratas sebuah piramida ini. Nah, gitu. Nah, tujuan dipakainya soal HOTS adalah supaya para siswa bisa menjawab soal dengan memahami konsep, bukan dengan menghafal saja. Oke ya. Tapi yang soal-soal yang mau kakak ajarin yaitu di tahap mengevaluasi dan menganalisis ya. Kakak enggak ngasih soal menciptakan ya. Oke. Langsung nih. Ya, yang pertama, persamaan garis AX ditambah BY dikurang 9 sama dengan 0 melalui titik 3,2 dan 6,1. Nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB adalah. Nah, perhatikan adik-adik, salah satu ciri soal HOTS adalah kita itu perlu kemampuan analisis gitu, menganalisis. Jadi nggak mesti kalau soal HOTS itu kita baca soal kayak langsung kita dapat rumus, kita masukkan rumus yang enggak kayak gitu. Jadi di soal HOTS itu kita perlu analisis yang tinggi gitu. Oh, ini soalnya bentuknya kayak gini. Ini harus kayak gini dulu baru bisa didapat ini kan. Mungkin kalau kalian lihat secara langsung, ini kayaknya bukan persamaan bukan SPLDP gitu. Ya, padahal kan ini jenis soal SPLDP ya. Jadi misal nih ada persamaan garis yaitu AX ditambah BY dikurang 9 sama dengan 0, dia melalui titik 3,2 dan 6,1. Nah, artinya melalui berarti titik ini bisa kakak substitusi masuk ke dalam persamaan garis. Nah, misal untuk titik 3,2 berarti X-nya 3, Y-nya 2 ya, berarti kakak bisa tulis 3 X-nya kan berarti 3A ditambah 2B dikurang 9 sama dengan 0. Itu adalah persamaan pertama. Ngerti ya? Nah, yang kedua, titik yang kedua yaitu 6,1. Berarti kakak bisa masukkan ke dalam persamaan garis yaitu 6-nya kan X ya. 1 Y-nya berarti 6A, ya kan? X-nya saya ganti 6A ditambah BY kan 1 ya, berarti saya tulis B dikurang 9 sama dengan 0. Ini kakak tulis sebagai persamaan kedua. Nah, seperti biasa, kedua persamaan ini kita kakak pakai di sini metode gabungan ya, yaitu metode eliminasi substitusi. Jadi kakak mau eliminasi nih. Mau eliminasi yang mana dulu? Jadi ini sama ya, kalau misal kakak tulis kayak gini sama dengan 9 supaya kayak bentuk-bentuk sebelumnya gitu yang pernah kakak ajarin. Nah, misal kakak mau eliminasi si B, ya kan? Mau kakak eliminasi si B berarti yang di atas kali 1, yang di bawah kali 2. Nah, kalau yang di atas kali 1 kan tetap ya 3A ditambah 2B sama dengan 9. Nah, kalau yang di bawah kakak kali 2 berarti 2 kali 6A 12A, 2 kali B 2B, 2 kali 9 18. Oke. Nah, perhatikan, kan ini tandanya sama nih, 2B ya kan? Berarti kita harus kurang, karena kalau kita tambah dia nggak bakalan habis gini, nggak bakalan tereliminasi ya. Jadi kita kurang, jadi supaya 2B-nya habis gitu. Jadi 3A dikurang 12A, negatif 9A. 9 dikurang 18,
yaitu negatif 9. Jadi A-nya berapa? Negatif 9 per negatif 9A sama dengan 1. Negatif per negatif kan positif ya. Nah, selanjutnya apa lagi, Kak? Nah, selanjutnya kita substitusi ke salah satu persamaan. Kita substitusi A-nya masuk ke persamaan. Misal persamaan 1, 3A ditambah 2B sama dengan 9. Masukkan nilai A-nya, berarti 3 kali 1 ditambah 2B sama dengan 9. Jadi 2B sama dengan 9 kurang 3. 2B sama dengan 9 kurang 3 ya. 9 kurang 3 berapa? 2B sama dengan 6. B sama dengan 6 bagi 2, 3. Jadi didapat B-nya itu sama dengan 3. Ya. Nah, apa lagi? Yang ditanyakan nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB. Ya kan? Nah, sisa kita masukkan nih nilai A-nya, nilai B-nya kan? Nilai A dan nilai B ke persamaan. Berarti 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikali 3. Berarti 1 ditambah 9 ya. 3 kuadrat 9. 2 kali 1, 2. Berarti negatif 6. Ya kan? 2 kali 3. 1 ditambah 9 kurang 6. Itu 4. Ya. Jadi didapat nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB adalah 4. Gimana? Mudah kan? Jadi sebenarnya soal HOTS itu nggak sulit semua gitu. Jadi mudah, cuman butuh analisis yang tinggi. Jadi butuh beberapa step baru bisa mencapai hasil akhir. Oke. Selanjutnya nih. Pada suatu garis, ini kan soal nomor 2 ya. Pada suatu garis AB terletak titik P. Sedemikian sehingga panjang AP dibandingkan BP itu sama dengan 2:3. Apabila titik P digeser 5 cm ke arah A, maka PB ya, maksudnya ini ketika kan titik P digeser 5 cm ke arah A, maka PB sama dengan 2/3 AP. Hitunglah panjang garis AB. Nah, gimana nih kalau soal kayak gini nih? Ini butuh analisa yang tinggi ya. Analisa yang tinggi. Nah, misal nih ada sebuah garis, ya kan, garis AB. Nih garis AB. Terletak titik P, ini ada titik P ya. Sedemikian sehingga panjang AP berbanding BP itu sama dengan 2:3. Jadi ini P, ini kan ceritanya 2 nih, 2. Ini 3 nih panjangnya, artinya sebanding, kita nggak tahu panjang berapa. A ke P-nya itu berapa senti, P ke B-nya itu berapa senti, kita belum tahu. Tapi kita tahu perbandingan 2:3 nih gitu, 2:3. Nah, apabila titik P ini digeser 5 cm ke arah A. Nih kakak kasih tanda P aksen ya. P digeser 5 cm ke arah A, berarti di sini P aksen, maka PB ya kan, maka P aksen ke B ini ya kan, P aksen ke B ini sama dengan 2/3 dari AP ya kan, dari A ke P, 2/3 dari A ke P. Hitunglah panjang garis AB. Kita mau tahu berapa sih panjang garis AB? Nah, pertama kita kan tahu ini AP per BP itu sama dengan 2/3 kan. Kakak bisa tulis bentuk kayak gini, berarti ini bisa jadi 3AP ya kan, kali silang 3AP sama dengan 2 kali BP. Nah, ini jadi persamaan kakak yang pertama. Jadi ini adalah persamaan pertama, 3AP sama dengan 2 BP. Oke? Nah, yang sini. Nah, selanjutnya nih. Apabila titik P digeser 5 cm ke arah A, ya kan, berarti kakak bisa tulis A ke P itu ya, perhatikan A ke P itu kan kurang 5 cm ya, kurang 5 cm, ya kan, A ke P itu kurang 5 cm, karena kan digeser ya, digeser 5 cm ke arah A, berarti kurang 5 cm. Ini kan sama A ke P kurang 5, berarti sama panjangnya dengan A ke P ditambah P ke B atau B ke P ya, dikurang P aksen
B, PB aksen ya, P aksen B ini. Jadi apa ya? Yang ini AP aksen itu panjangnya sama halnya ya, panjangnya itu A ke P kurang 5 karena ini digeser 5 cm. Nah, sama dengan A ditambah P ditambah P ke B ya kan? Dia dikurang P aksen. Ngerti? Ya. Jadi ini maksudnya 5 cm ke arah A ini. Ini persamaannya ya. Ini persamaan matematikanya. Jadi kakak bisa masukkan nih. Masukkan nilainya. Ya kan? Nah, AP dikurang 5 sama dengan AP ditambah BP dikurang ini kan PB aksen ya. Ini maka PB aksen setelah digeser. Maka PB aksen sama dengan 2/3 AP. Nah, perhatikan di sini ada AP, di sini ada AP, di sini ada AP, di sini ada BP. Nah, BP-nya berapa, Kak? Gitu. BP-nya berapa? Nah, kita kembali nih ke persamaan sini. Ya kan? Di sini ada BP. 2 BP berarti BP sama dengan 3/2 AP. Ya kan? BP sama dengan 3/2 AP. Ini adalah persamaan kedua. Nah, kita masukkan nih nilai BP-nya 3/2 AP. Berarti AP kurang 5 sama dengan AP ditambah 3/2 AP dikurang 2/3 AP. Nah, yang ada AP-nya kita pindahkan semua ke ruas kiri. Yang nggak punya AP kita taruh di ruas kanan. Jadi bentuknya kayak gini. AP dikurang, ini kan AP ya, positif. Jadi kurang AP. Ini positif juga dikurang 3/2 AP. Ini kan negatif ya, pindah ruas jadi positif. 2/3 AP sama dengan 5. Negatif 5 kan pindah ruas jadi 5. Nah, sekarang AP dikurang AP itu kan habis ya. Ya, terus nah, negatif 3/2 AP. Nah, ini kan 2/3 AP. Kakak bisa tulis bentuk sederhananya itu 7/3 kan. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. 7/3 AP sama dengan 5. Oke? Nah, yang ini kita samakan penyebutnya. 2 dan 3 berarti 6. Ya kan? 6. Di sini 6 bagi 2 ya kan? 3. 3 kali 3 nih negatif 9 kan? AP ditambah 14 AP sama dengan 5. Negatif 9 tambah 14 berapa? Iya pintar. 5. 5 AP per 6 sama dengan 5. Ini 5-nya bisa dicoret ya. Berarti AP sama dengan 6. Jadi didapat AP itu sama dengan 6. Nah, 6 ini kakak bisa substitusi masuk ke mana nih? Persamaan yang kedua ya. Jadi untuk mencari BP. Jadi disubstitusi masuk ke persamaan kedua. AP-nya sama dengan 6 berarti 3/2 dikali 6. BP sama dengan 9 ya kan. 3 kali 6 bagi 2. 9. Nah, sudah didapat nih nilai A ke P dan nilai P ke B. Nah, sekarang kita mau hitung panjang garis A ke B sisa dijumlah. Ya kan? AB sama dengan AP ditambah PB sama dengan 6 ditambah 9. Ya kan? 6 ditambah 9, 15. Jadi ternyata panjang A ke B itu adalah 15 cm. Oke. Gimana? Mudah kan? Oke, selanjutnya. Oke, sekarang yang umur-umur. Ini yang ngetren ya, soal umur-umur. Nah, pada tahun 2016, umur seorang ibu 3 kali umur anaknya. Pada tahun 2010, umur ibu 5 kali umur anaknya. Jumlah umur mereka pada tahun 2020 adalah titik tahun. Wah, gimana nih kalau misal ada soal kayak gini? Nah, persamaan pertama nih, pada tahun 2016 dulu kita misalkan dulu ya. Umur ibu itu adalah X, umur anaknya adalah Y, ya kan? Supaya kita enak kerjanya.
gitu, simbol X dan Y. Jadi pada tahun 2016 umur ibu itu 3 kali umur anaknya, berarti X itu sama dengan 3Y. Ya. Terus pada tahun 2010 umur ibu 5 kali umur anaknya. Ini kan 2016 ya. X sama dengan 3Y. 2010 berarti berkurang 6 tahun. Jadi X-nya dikurang 6 sama dengan 5 dikali Y-nya juga dikurang 6. Ya kan, 5 kali umur anaknya. Umur anaknya kan Y, berarti dikurang 6 juga karena di tahun 2010 gitu. Ya, ini bisa kakak sederhanain. X dikurang 6 itu sama dengan 5Y dikurang 30. Berarti X itu sama dengan 5Y dikurang 24. Ini adalah persamaan kedua. Nah, udah 2 persamaan nih. Gimana? Jadi kakak sudah bisa substitusi masuk, ya kan? Persamaan pertama ke persamaan kedua. Ya. Jadi X itu ini kan persamaan kedua ya. X sama dengan 5Y kurang 24. Kakak mau substitusi persamaan pertama masuk ke sini, persamaan kedua, berarti X-nya itu sama dengan 3Y, sama dengan 3Y dikurang 24. Ya, yang Y-nya saya gabungkan, 3Y kurang 5Y sama dengan negatif 24. Berarti negatif 2Y sama dengan negatif 24. Y itu sama dengan 12, ya kan? Negatif 24 bagi negatif 2, 12. Ya, didapat Y-nya itu sama dengan 12. Nah, untuk mendapat nilai X, nah kita langsung substitusi masuk. Juga X sama dengan 3Y, berarti X sama dengan 3 kali Y berapa? 3 kali 12. 3 kali 12 berapa? 36. Jadi dapat umurnya ibu itu 36 tahun, umur anaknya itu Y itu 12 tahun. Nah, pertanyaannya, jumlah umur mereka pada tahun 2020 adalah, jadi pada tahun ini ya, jumlah umurnya mereka itu berapa? Jadi dari 2016 ke 2020 itu berapa? Selisih 4 tahun ya, ditambah 4 tahun, berarti X-nya ditambah 4, Y-nya juga ditambah 4. Ya kan? Sama halnya kakak gabungkan ya, X ditambah Y ditambah 8. Oke? Jadi X-nya berapa? X-nya 36, Y-nya 12 ditambah 8. Berarti 56 tahun. Jadi jumlah umur mereka pada tahun 2020 adalah 56 tahun. Yeay. Gimana adik-adik penjelasannya? Mudah kan? Nah, syukron untuk pertemuan kita hari ini. Kalau misal kalian bisa request kalau misal memiliki soal HOTS ya. Jadi ini adalah cuman ada 3 nomor soal HOTS yang kakak jawab di pertemuan kali ini. Kalau misal ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya sama kakak. Ya kan, kalau misal ada penjelasannya kakak yang salah-salah, mohon dimaafkan ya. Iya, atau kalian bisa koreksi, ini kak penjelasannya salah. Ya, nggak apa-apa, kakak terima ya. Kulil haq walau kana murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.